Begitu juga akhlak dan sifat kamu anak-anak. Akhlak dan sifat kamu itu membawa nama baik keluarga. Apa sih akhlaknya begini banget tuh NPD gitu. Jangan-jangan persis kayak orang tuanya nih gitu. Ini sih psikologinya masyarakat ya. Psikologi masyarakat biasanya begitu tuh. Nah, jaga nama harum itu penting. Kalau ayah kita bukan siapa-siapa, jadilah kitanya orang. Kalau ayah, ini persis nih ya, ayah dan ibu kita jadi kitanya orang. Mau ayah ibu kitanya bawel, kitanya ikutan bawel. Nanti komentar tetangga sama masyarakat, ayah dan anak sama-sama. Iya kan? Cuman nggak kedengeran sama kita omongan mereka tuh. Ibu kita mudah tersinggung, kitanya jadi anak mudah tersinggung. Suka bikin status gitu loh. Sama aja persis. Dan kebetulan Abi ngalamin orang ini banyak kok, mbok karo anak ngegen ya. Sama aja ya. Ibunya suka bikin status, ngeluh bae, ngeluhin tetangganya. Anaknya begitu juga. Jadi akhirnya pikiran orang tuh gimana? Anak dan ibu sama aja. Kalau sama aja bagusnya nggak apa-apa anak-anak. Wa may yushabbih abahu fama dhalam. Kalau bisa mirip sama orang tuanya, kalau kebaikan. Kalau kebaikan tuh mirip sama orang tuanya. Wa may yushabbih abah fama dhalam. Barang siapa yang mirip sama orang tuanya berarti dia nggak zalim. Orang tuanya ahli Quran, dianya ahli Quran. Orang tuanya yang suka ngaji, dianya suka ngaji. Orang tuanya baik, anaknya juga baik. Nah, ini orang tuanya bawel, rewel, sudahlah nggak dekat sama pondok, kamunya malahan begitu, misalnya. Ya ini mah plek-tiplek sama aja, pokoknya. Maka nanti ada istilah buah jatuh tak jauh dari buah jatuh tak jauh dari pohon mangganya, tapi kalau di bawahnya ada kali, kan lumayan juga. Mangganya jatuh, kentir, valid. Ada kali. Akhirnya jauh dari pohonnya. Alhamdulillah itu. Nah, tujuannya kamu di pondok tuh sama aja begitu. Orang tuanya suka bohong, anaknya doyan bohong. Wah, ini mah namanya tidak mengharumkan nama baik keluarga. Gitu. Menjelek-jelekin, tidak harus dengan ucapan sih. Ada lagi anaknya mudah kebawa-bawa. Ternyata orang tuanya mudah kebawa-bawa juga. Labil. Gampang kebawa-bawa tongkrongan gitu lah. Kalau ngobrol suka ngawur yang enggak, aslinya sih orangnya baik, cuman ke bawah-bawah, jadinya suka ngerundel. Anaknya jadi persis begitu. Kan ada santri yang kuat. Saya bergaul pilih-pilih. Kalau saya duduk dan bergaul, di dalam majelis itu, kalau tongkrongan namanya majelis. Di dalam majelis itu, di tempat duduk itu, kok hati saya bertambah benci terhadap sesuatu atau seseorang, berarti majelis atau tongkrongan tersebut bukan tongkrongan yang baik. Kalau orang sadar tuh begitu. Cuman persoalannya kitanya gampang ke bawah-bawah. Tahu si ini bawel, tahu si ini rewel, hanya karena atas nama asik hanya bergaul sama mereka. Nggak sengaja dan nggak sadar lama-kelamaan ke bawah-bawah sama mereka. Mereka cerita, curhat, drama, nangis-nangisan deh. Kitanya seakan-akan ikut bersedih. Iya juga ya. Dalam rangka memusuhi sesuatu atau memusuhi orang. Nah, ngonangi orang tua begini, anaknya sama aja. Bukan santri ya, bukan santri. Anaknya persis sama aja. Ini cerita tentang arisan, ceritanya sama jamiahan.
Jadi jangan ngerasa disindir sama Abi nggak nyindir siapa-siapa. Jadi arisan sama jamiah ini aslinya orangnya baik. Aslinya tuh orangnya baik. Aslinya ya. Fitrahnya, wataknya aslinya baik. Cuman sekarang sudah nggak baik. Aslinya baik, penyayang, kemudian termasuk muhibbul ulama, cinta sama ulama. Aslinya gitu tuh. Muhibbul Quran, cinta sama Quran. Datanglah ke sebuah desa ngontrak. Nah, tetapi saking baiknya dia akhirnya bergaul dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Bergaullah dengan siapa aja tanpa pilih-pilih. Nah, kebetulan akhirnya dia bergaul dengan orang yang salah. Pak Ivi jadi nggak? Dengan orang yang salah. Orang salahnya itu punya hobi ngedumel, ngomongin orang, ngerasani orang. Ini bahaya banget ini. Pagi ngobrol sama dia, siang ngobrol sama dia, sore ngobrol sama dia, malam ngobrol sama dia. Aslinya baik. Lama kelamaan kok jadi tiba-tiba ketemu sama ulama lah, ketemu sama kiai kok jadi ngediemin sekarang. Misalnya lagi ngediemin. Dulunya mah nyapa, Ustadz, kiai. Biasanya orang begini ada pengaruh biasanya. Dulunya yang suka mampir seminggu sekali jadinya blas nggak pernah mampir. Dulunya yang cita-citanya yang penting saya surga, sekarang angan-angan dan cita-citanya melebar kemana-mana. Nah, anaknya kebetulan ngaji. Aslinya anaknya pun baik, tapi ke bawah-bawah juga. Jadi akhirnya kalau misalnya kita sebagai orang tuanya itu punya sifat seperti itu, hati-hati nanti nular kepada anak, terutama perempuan nih, karena gen itu kebanyakan ke perempuan. Yang laki-laki cari istrinya yang benar. Laki-laki cari istri benar, jangan yang penting cantik, yang penting bohai, yang penting apa, enggak begitu. Akhlak. Karena ibu itu akhlaknya nurun ke anak. Contoh, gini, kalau ibunya baik, anaknya pasti baik. Kalau ibunya baik, anaknya pasti baik. Contoh, Nabi Ibrahim punya istri 2. Sayyidah Sarah sama Sayyidah Hajar. Sayyidah Sarah punya anak siapa? Nabi Ishak. Sayyidah Hajar punya anak siapa? Soleh-soleh tuh, biar lihatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya Khadijah, anaknya soleh-soleh. Tahu Nabi Nuh, istrinya. Tahu Nabi Lut, istrinya begitu. Akhirnya anak-anaknya. Jadi gini nih, ini namanya pedoman. Ibunya baik, anaknya pasti baik. Ibunya buruk, anaknya pasti buruk. Ayah yang soleh dan ayah yang baik tidak ada pengaruh bagi anak. Karena yang namanya wanita adalah madrasatul ula. Madrasatul ula. Sekolahan pertama. Jadi minimal lah agak pendiam, kemudian kalau emang suka ngomong juga pergaulannya juga nggak suka mencelat-mencelit sana sini, labilitasnya juga nggak tinggi. Orang-orang kalau punya istri labil hati-hati loh, udah dibaik-baikin sama kita nanti dia mencelat ke orang lain. Ya beda ya kalau istri kita berprinsip saya harus punya lingkungan yang baik. Bagaimana caranya saya agak baik? Nah, itu berarti perempuan yang berprinsip. Tapi perempuan yang mau udah ke bawah-bawah ya susah. Nah, anak jaga, kalau orang tua kita begitu, misal kamunya jangan bikin masalah. Bawa nama harum keluarga.
tunjukkan nih, minimal ke Abi dulu bahwa nih meskipun ayah dan ibu saya misalnya agak jauhan sama Abi, saya bisa dekat sama gitu. Meskipun ayah dan ibu saya kurang kontribusi ke pondok, saya mau ngabdi. Gitu. Iki wis misalnya bapaknya ke planet Mars, anaknya ke Pluto nih gimana ceritanya? Jadi akhirnya ayah dan anak dianggap sama saja. Lalu siapa mengharumkan nama keluargamu itu siapa? Mengharumkan nama keluargamu itu siapa?